Di pelabuhan, sering muncul pertanyaan yang menggelitik rasa penasaran banyak orang. Setiap hari, ribuan kontainer dari berbagai negara tiba di Indonesia, membawa beragam barang, mulai dari elektronik, mesin industri, hingga produk konsumsi sehari-hari. Namun, di balik lalu lintas barang yang begitu padat, ada satu fenomena yang kerap membuat masyarakat bertanya-tanya. Mengapa barang impor yang tampak canggih, bahkan seringkali lebih murah di negara asalnya, justru dijual sangat mahal di Indonesia? Padahal, jika kita melihat data nilai impornya, tercatat sangat rendah. Perbedaan harga yang begitu mencolok ini menimbulkan kecurigaan. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di balik proses impor tersebut? Ada jurang besar antara nilai yang tercantum di dokumen pabean dan harga jual di toko-toko. Selisih ini bukan hanya soal ongkos kirim atau pajak, tapi seringkali jauh lebih besar dari yang seharusnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah proses administrasi dan pengawasan sudah berjalan dengan benar? Ini bukan sekadar strategi bisnis untuk mencari untung lebih, tapi bisa menjadi indikasi adanya praktik curang yang merugikan banyak pihak. Pemerintah pun kerap kali harus turun tangan untuk menelusuri kejanggalan ini, karena dampaknya sangat luas bagi perekonomian nasional. Bayangkan ketika mesin industri yang seharusnya bernilai ratusan juta rupiah dilaporkan hanya beberapa dolar saja di dokumen impor, lalu dijual kembali dengan harga puluhan juta rupiah di pasar lokal. Jelas ada yang tidak beres dalam proses ini, dan praktik semacam ini bisa terjadi berulang kali tanpa terdeteksi jika pengawasan lemah. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, tapi juga menciptakan persaingan yang tidak adil di pasar. Pedagang lokal dan pelaku usaha kecil menjadi korban, karena mereka harus bersaing dengan harga barang impor yang tidak wajar. Importir nakal memanfaatkan celah dalam sistem, memanipulasi data, dan bahkan memalsukan dokumen agar barang bisa masuk dengan biaya seminimal mungkin. Mereka sengaja menurunkan nilai barang di dokumen agar pajak dan bea masuk yang dibayar menjadi sangat kecil, sementara keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda. Akibatnya, pelaku usaha kecil dan menengah harus berjuang keras untuk bertahan di tengah banjir produk impor murah yang membanjiri pasar. Banyak dari mereka yang akhirnya gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan harga yang tidak masuk akal. Fenomena ini adalah isu krusial yang menuntut tindakan nyata dari pemerintah, penguatan pengawasan, serta kesadaran dan partisipasi dari seluruh masyarakat. Hanya dengan kerjasama semua pihak, praktik curang dalam impor bisa diberantas, dan keadilan ekonomi dapat terwujud untuk semua. Kecurigaan lama tentang adanya praktik manipulasi di pelabuhan akhirnya terbukti saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya serius pemerintah untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang selama ini menjadi buah bibir di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Suasana pelabuhan yang biasanya sibuk mendadak berubah tegang ketika sang menteri turun langsung memantau aktivitas bongkar muat dan bertemu dengan para petugas bea cukai. Dalam inspeksi tersebut, ditemukan sebuah mesin industri berukuran besar yang tercatat dalam dokumen impor hanya seharga 7 dolar Amerika. Padahal, jika dibandingkan dengan harga pasar, mesin serupa bisa mencapai puluhan juta rupiah. Temuan ini jelas sangat janggal dan menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin barang bernilai tinggi bisa tercatat dengan harga yang sangat rendah? Data mencurigakan ini membuat Menteri Purbaya langsung mengambil tindakan tegas. Ia memerintahkan tim bea cukai dan aparat terkait untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar seluruh dokumen impor dan ekspor di pelabuhan tersebut diaudit ulang, demi memastikan tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan oknum nakal. Perbedaan nilai yang mencapai ribuan kali lipat antara harga impor dan harga pasar menjadi bukti nyata adanya manipulasi data. Dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi alat kontrol justru dimanfaatkan untuk menutupi praktik curang yang merugikan negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap proses impor. Temuan di Tanjung Perak ini ternyata bukanlah kasus tunggal. Banyak pihak meyakini bahwa kasus serupa juga terjadi di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia. Ini hanyalah puncak gunung es dari masalah sistemik yang sudah berlangsung lama, di mana manipulasi data dan penyelundupan barang jadi tantangan besar bagi pemerintah.
Pemerintah berkomitmen agar kasus ini tidak hanya menjadi catatan hitam dalam sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem pengawasan dan administrasi kepabeanan. Berbagai langkah strategis mulai dirancang, termasuk digitalisasi dokumen dan peningkatan integritas petugas di lapangan. Penemuan mesin $7 ini menjadi simbol betapa rentannya sistem kita terhadap praktik manipulasi. Ia membuka mata banyak pihak bahwa pengawasan yang lemah bisa berakibat fatal bagi penerimaan negara dan kepercayaan publik. Temuan ini menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran pengawasan kepabeanan Indonesia. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk membenahi sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan keadilan dalam setiap proses impor demi masa depan ekonomi bangsa yang lebih transparan dan berintegritas. Temuan di Tanjung Perak mengarah pada istilah under-invoicing, praktik di mana importir melaporkan nilai barang jauh lebih rendah dari harga sebenarnya. Under-invoicing adalah salah satu modus yang sering digunakan dalam perdagangan internasional, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Perak. Dengan cara ini, importir berusaha mengelabui petugas bea cukai agar barang yang masuk ke Indonesia tercatat dengan nilai yang lebih kecil dari harga aslinya. Praktik ini sudah berlangsung lama dan menjadi perhatian utama otoritas karena dampaknya yang luas. Tujuannya jelas, mengurangi bea masuk dan pajak yang harus dibayar. Dengan melaporkan harga barang lebih rendah, importir bisa menghemat biaya secara ilegal. Hal ini tentu saja merugikan negara, karena penerimaan pajak dan bea masuk menjadi jauh lebih kecil dari seharusnya. Selain itu, praktik ini juga menciptakan persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha. Dengan nilai rendah, pajak yang masuk ke negara pun minim. Negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang hilang akibat under-invoicing berarti berkurangnya dana untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Praktik ini merusak pasar, membuat importir jujur kalah bersaing, dan membanjiri pasar dengan barang murah tak wajar. Barang-barang impor yang masuk dengan harga sangat rendah membuat produk lokal sulit bersaing, sehingga pelaku usaha dalam negeri pun ikut terdampak. Konsumen mungkin tergiur harga murah, tapi dalam jangka panjang ekonomi nasional bisa terganggu. Under-invoicing sering melibatkan pemalsuan dokumen dan jaringan terorganisir. Tidak jarang, sindikat ini bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk membuat dokumen palsu yang tampak sah. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari eksportir, importir, hingga oknum yang mungkin terlibat di dalam sistem. Celah pengawasan dan keterbatasan pemeriksaan fisik dimanfaatkan pelaku. Dengan volume barang yang sangat besar dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan, tidak semua kontainer bisa diperiksa secara detail. Hal ini membuka peluang bagi pelaku under-invoicing untuk lolos dari pengawasan. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik. Under-invoicing melemahkan fondasi ekonomi negara, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan, dan menuntut penanganan serius dari berbagai pihak agar tidak semakin meluas. Mesin besar dilaporkan hanya $7. Nilai ini bahkan tak cukup untuk membeli helm, apalagi mesin industri. Harga pasar mesin serupa mencapai puluhan juta rupiah, selisih lebih dari 300.000%. Biaya produksi, pengiriman dan asuransi saja sudah ribuan dolar, mustahil nilainya hanya $7. Ini jelas upaya mengelabui sistem pajak. Jika nilai sebenarnya dilaporkan, pajak yang dibayar akan jauh lebih besar. Kasus ini membuktikan under-invoicing nyata terjadi, bukan sekadar teori. Bayangkan berapa banyak kontainer lain yang lolos dengan modus serupa setiap hari. Under-invoicing bukan pelanggaran kecil, ini serangan langsung ke kas negara. Negara kehilangan triliunan rupiah dari pajak dan bea masuk yang seharusnya diterima. Dana yang hilang seharusnya bisa untuk sekolah, jalan, dan layanan kesehatan. Praktik ini juga merusak reputasi Indonesia di mata dunia, menurunkan kepercayaan investor. Akibatnya, beban pajak bisa naik bagi warga dan perusahaan yang sudah patuh. Ketidakadilan pun terjadi yang jujur menanggung kerugian akibat ulah segelintir penipu. Memberantas under-invoicing adalah soal keadilan dan keberlanjutan fiskal negara. Dampak praktik impor curang tak hanya soal kerugian negara,
tapi juga menghantam industri nasional. Barang impor murah karena manipulasi pajak membuat produsen lokal sulit bersaing. Industri tekstil paling terpukul, puluhan pabrik tutup, ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Serbuan impor ilegal mematikan dapur para pekerja, menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Ketika industri dalam negeri melemah, ketergantungan pada impor makin besar. UMKM yang jadi bagian rantai pasok juga ikut terdampak. Memerangi impor ilegal adalah upaya melindungi industri nasional dan lapangan kerja. Ini perjuangan menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Menghadapi praktik curang, pengawasan konvensional tak lagi cukup. Pemerintah kini mengandalkan kontainer scanner berteknologi tinggi untuk memeriksa isi kontainer tanpa membukanya. Pemeriksaan jadi lebih cepat dan akurat, mempersempit ruang gerak importir nakal. Selain itu, pengawasan digital melalui lembaga National Single Window (NSW) mengintegrasikan data bea cukai dan pajak. Sistem ini otomatis menandai transaksi mencurigakan dan importir bermasalah. Sanksi tegas, seperti blacklist, diterapkan bagi pelaku penyelundupan. Kombinasi scanner fisik dan sistem digital jadi harapan baru memberantas impor curang. Teknologi dan data adalah kunci pengawasan masa kini. Sistem terfragmentasi jadi celah kejahatan ekonomi. Menteri Purbaya menekankan pentingnya integrasi data dari pelabuhan hingga pusat. Data hasil pemeriksaan di daerah kini terhubung langsung ke pusat lewat sistem TI canggih. Tim pusat bisa memantau aktivitas pelabuhan secara real-time dan mendeteksi pola kecurangan. Integrasi ini seperti jaring laba-laba digital, getaran aneh langsung terdeteksi. Konektivitas dengan Direktorat Pajak lewat LNSW memperkuat pengawasan. Upaya ini membangun ekosistem kepabeanan dan perpajakan yang transparan dan sulit ditembus praktik ilegal. Perang melawan impor curang adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting. Laporkan kejanggalan yang Anda temui. Sikap kritis publik adalah alarm pertama bagi penegak hukum. Kejujuran dalam berdagang adalah fondasi ekonomi sehat. Panggilan ini untuk semua pelaku usaha dan petugas, jangan tergoda jalan pintas. Meraih untung dengan menipu negara sama saja mencuri dari sesama. Temuan di Tanjung Perak harus jadi momentum refleksi dan perbaikan bersama. Menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia adalah tanggung jawab kita semua.